Sekarang ini kita lebih sering memikirkan penyakit jasmani, tapi lupa memikirkan penyakit rohani. Yang kita takutin penyakit jasmani, tapi kita nggak pernah khawatir dengan penyakit rohani. Penyakit jasmani hanya menghancurkan dunia. Kayak lagi sekarang lagi ramai pandemi COVID. Iya, semua kita khawatir dengan COVID, tapi kita sering lupa agama mengajarkan ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Remaja masjid perangkat gampong sekemukiman Babi, wabil khusus ketua perjalanan dari Yayasan Kita Peduli Berbagi Al-Mukarram Ustaz Muhammad Nasir, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan ada di diri saya malam hari ini dikarenakan takdir Allah yang menyebabkan saya bisa hadir di tempat mulia ini. Begitu masuk ke tempat masjid tercinta kita ini, mohon maaf Bu ya, saya teringat Masjidil Haram, Masjid Nabawi tahun 80-an. Seperti inilah bentuk Masjid Nabawi tahun 80-an, kipas di mana-mana masih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita duduk dan berkumpul di majelis ilmu dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya agama, ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak dalam agama hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan agama namanya Pak. Apa? Ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua tidak dapat dijelaskan, itu pun bukan agama. Apa? Dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika kita bertemu dengan hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Betul? Ayo, saya ajak jalan-jalan sebentar. Bagaimana mungkin bisa Bapak Ibu sekalian, otak sekecil punya kita ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Tidak usah jauh-jauh, yang lagi kita peringatin inilah. Ayo, baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh, menembus 3 buah alam. Alam nasut, alam malakut, alam nabut. Menembus 3 buah alam
Aqsa. Itu alam nafsu, alam manusia. Kalau alam malaikat dari mana? Dari langit pertama sampai langit ketujuh. Itu alamnya malaikat, Pak. Kalau alam ketuhanan naik ke Sidratul Muntaha, Rafraful A'dhar, Mustawa sampai Arsy. Itu alam laut. Yang jangankan kita manusia, malaikat saja tidak bisa tembus, Pak. Menembus 3 buah alam, zahir batin, dalam tempo sepertiga malam terakhir. Nggak mungkin, kata kita orang Bambi. Impossible menurut kebiasaan-kebiasaan ilmuwan barat. Tapi kita sering lupa, Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Betul apa betul? Contoh. Dalam Al-Quran disebutkan idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ayatnya di Al-Quran surah apa? Ayat berapa? Ada Saudi, ada baru kemarin baca masih ada. Udah enggak cuma Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang tak mungkin buat Allah? Betul. Kalau hukum kita manusia, hukum dunia, Pak, itu terbentur pada 2 hal. Apa? Sebab akibat. Ini hukum otak nih, hukum logika. Hukum logika itu cuma 2, sebab akibat. Contohnya hukum logika nih. Ada anak kecil di belakang saya. Otak saya berpikir, ini kalau ada anak kecil pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul. Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara bapak sama ibu, keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah nggak mesti, Pak. Nabi Adam, bapak dada, ibu dada. Allah mau jadi Nabi Adam. Betul. Nggak bakal bisa, Pak, kita selidikin. Bahkan dengan ilmu yang paling modern sekalipun, kalau Nabi Adam bisa ada ya, padahal Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari batu? Di sini otak mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu. Otak. Nabi Adam, Nabi Isa. Kenal Nabi Isa? Kenal di mana? Kenal. Nabi Isa, Pak. Tengok Nabi Isa. Ibu ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi apa enggak? Jadi. Apalagi Nabi Isa jauh lebih muda, Pak. Nabi Adam yang nggak punya ibu, nggak punya bapak, Allah mau jadi. Apalagi Nabi Isa. Benar? Nggak mungkin bisa, Bu. Diomongin dari kebiasaan masyarakat Bambi. Kalau Siti Maryam bisa hamil ya, padahal Siti Maryam kan nggak punya suami. Oh maaf, Siti Maryam seorang perempuan suci, beliau hamil tanpa suami, disebut mukjizat. Apa namanya? Mukjizat. Sayang banyak perempuan sekarang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta, ya, di Jakarta. Ini masih lagi cerita di Jakarta. Di sini sih insya Allah ada. Lalu apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj malam hari ini? Isra Mi'raj adalah hadiah dari Allah untuk baginda Rasul. Makanya sebelum diberangkatkan Isra Mi'raj sama Allah, itu dalam kehidupan Rasul disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa? Banyak orang-orang yang dicintai Rasulullah saat itu meninggal dunia. Amul Husni, tahun kesedihan. Lu
kebahagiaan. Jadi mohon maaf ya, saya malam hari ini nggak ngomong panjang lebar, cuma nyampein satu hati saja. Mudah-mudahan 10 menit selesai. Dipotong 5 menit pembukaan, masih sisa 5 menit ya. Memang sampai jam berapa di sini? Sampai pagi. Sampai pagi. Masya Allah. Kuat. Ibu sanggup? Saya enggak. Yang sanggup silakan tersen, saya sama beliau pulang lagi. Baginda Rasulullah pernah bersabda dalam satu riwayat, arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang kami bahagia. Pertanyaan saya sekarang, kita semua yang hadir di tempat mulia ini mau bahagia apa enggak? Mau bahagia apa enggak? Pasti mau jawabannya. Kenapa? Doa yang kita lantunkan minimal setiap habis sholat itu minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia sampai akhirat kita minta bahagia, Pak. Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita di sini mau bahagia harus punya 4 perkara. Ya Bu? Bu? Berapa perkara? 4. 4 apa? 4 perkara. 4 perkara. Perkara apa? Perkara 4. Bingung. Pertama, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Pertama, kita di bumi ini harus punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Ya nggak apa-apa. Punya rumah bagus besar, bahagia apa enggak? Bahagia. Bahagia apa enggak? Tapi di mana rumah kita sesungguhnya? Oh, rumah kita sesungguhnya adanya di hati, Pak. Kenapa? Betapapun besar rumah kita, miliaran kita punya harta, hektaran kita punya uang, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Betul. Berapa banyak kita punya kawan tinggal di perumahan-perumahan mewah, tapi yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home, penyakit nggak betah di rumah. Artinya apa? Suami kemana, istri kemana, anak kemana, nggak pernah ketemu tuh. Tapi kita tengoklah tetangga-tetangga kita nih, itu pas-pasan rumah masih ngontrak, masuk golongan makmur, rumah sama sumur, makmur. Tapi maaf, karena saudara-saudara kita itu hatinya luas, besar kok itu rumah rasanya. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bercanda karma. Di rumah masih ada yang mengaji Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah masih bisa menghidupkan sholat-sholat sunnah berjamaah bareng keluarga. Besar rasanya itu rumah. Betul? Ayo, rumah baginda Nabi menurut sejarah itu tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Bayangkan, rumah baginda Nabi tidak lebih dari 3 kali 4 meter. Tapi dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang hebat. Apa? Baiti jannati, rumah tangga laksana surga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Ini yang jaga sudah rumah ngontrak, hati sempit. Kiamat namanya itu. Itu terkena 2 penyakit, Bu. Susah melihat orang senang, sama senang melihat orang susah. Itu 2 penyakit itu sama gemuk insya Allah jauh, Pak. Melihat orang senang dia susah, melihat orang susah dia senang.
Pulang kerja capek-capek, istrinya laporan, Pak, tetangga kita habis ganti TV, meriang. Enggak diapa-apain, dia meriang aja. Dibawalah ke dokter 24 jam, sampai dokter dapat kabar lagi SMS, tetangga kita belum ganti motor, diimpus. Enggak kenapa diimpus aja tuh. Baru masuk dalam impusan dapat tetangga beli rumah baru, mati. Tersiksa oleh perasaan. Makanya baginda Nabi mengajarkan kalau kita dibagi moga aja harus punya hati yang luas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan mudah ngiri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ini penyakit kita sekarang ini. Ini penyakit kita. Hati sempit, merasa kurang dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kurang rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh para sahabat, wahai Imam, apa sih yang menyebabkan sampai sekarang doa kita yang belum dijawab sama Allah? Beliau berkata apa? Wa ta'kuluna rizqa minallah wa la tashkurullah. Kita nikmatin itu rezeki yang Allah berikan kepada kita, wa la tashkurullah, tapi kita sering lupa untuk bersyukur atas apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Lihat sekarang ini, Pak, kita lebih sering memikirkan penyakit zahir daripada penyakit batin. Sampai mana sih pada saat? Sekarang ini kita lebih sering memikirkan penyakit jasmani, tapi lupa memikirkan penyakit rohani. Yang kita takutin penyakit jasmani, tapi kita nggak pernah khawatir dengan penyakit rohani. Padahal sejarah mencatat penyakit jasmani paling hanya menghancurkan dunia, tapi tidak sampai menghancurkan akhirat. Panitia dibuka sekarang. Udah jangan repot-repot lagi. Penyakit jasmani hanya menghancurkan dunia. Kayak lagi sekarang lagi rame pandemi COVID. Iya, semua kita khawatir dengan COVID, tapi kita sering lupa agama mengajarkan ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Penyakit jasmani cuma mencelakakan dunia saja, tidak sampai menghancurkan akhirat. Bapak ibu kena corona, paling mati, selesai urusan. Gagal jantung, meninggal dunia, selesai urusan. Diabetes, meninggal dunia, selesai urusan. Tapi belum pernah saya baca sejarah penghuni neraka ditanya sama sahabatnya, kamu kenapa masuk neraka? Oh kita, nggak ada. Kita sering mementingkan penyakit dunia daripada penyakit akhirat, penyakit jasmani daripada penyakit rohani. Kenapa? Akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin bertambah. Kita sekarang ini lebih khawatir tidak memegang duit daripada kita khawatir tidak mengaji masa sekarang ini. Coba lihat sekarang ini, kita semakin ditakutkan. Padahal guru saya mengajarkan bahwa ketika datang pandemi dari zaman dulu, itu nggak boleh umat Islam meninggalkan masjid. Di
jutaan bumi Allah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita luaskan hati kita, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf Bapak Ibu. Dulu tuh ya, saya punya orang tua pernah ngajarin. Saya ingat sekali ajaran beliau kepada anak-anaknya, kepada kami tuh ya. Beliau pernah mengajarkan begini. Ada dua amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak pernah kasih tahu. Tapi kita sering terjebak dalam menyepelekan dua amal ini. Dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak pernah kasih tahu Pak. Tapi kita sering terjebak menyepelekan amal ini. Ya, secara jujur tadi pagi saya bilang di Al-Falaq ya, ibadah kita ini sekarang Pak, termasuk saya, pastinya masih saya, ibadah ketika melakukan ibadah itu masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga. Untuk ibadah kita takut neraka, ingin masuk surga. Belum sampailah tingkat ibadah kita ya seperti yang diajarkan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Apakah dengan ibadah yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak? Belum sampai kita tingkatan ibadah ketika yang mengharapkan ridho Allah dalam melakukan ibadah. Tapi baiklah, karena memang juga orang tua saya tahu anaknya bagaimana dalam ibadah. Beliau mengajarkan kepada kami putra-putri beliau, ada dua amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak pernah kasih tahu. Tapi kita sering terjebak. Apa? Pertama, amaliyah puasa. Puasa nggak ada timbangan pahala Pak. Kalau ibadah-ibadah lain jelas timbangan pahalanya. Makanya kita juga mau melakukannya dan sungguh-sungguh. Kenapa? Timbangannya jelas. Sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Makanya kita mau datang ke masjid menghidupkan sholat berjamaah. Betul? Sedekah, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Makanya kita mau berlomba-lomba sedekah walaupun cuma 2.000. 2.000 mau masuk surga. Surga mana 2.000? Penghinaan nama surga ini. Santuni anak-anak yatim, pahalanya jelas Pak apa? Dalam hadis baginda Nabi menurut Imam Bukhari apa? Ana wa kafilul yatama kahatain. Aku dan penyayang anak-anak yatim seperti dua jari ini. Dempet bareng nggak bisa. Siapa yang nggak mau bersama Nabi nanti di akhirat bareng-bareng? Makanya mau kita tuh angkat anak yatim sebagai anak kita. Betul? Pergi haji, apalagi haji. Pahala haji apa? Laisa jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali surga. Jelas pahalanya. Makanya kita mau tinggalin keluarga, kita mau keluarin uang banyak, kita mau berminggu-minggu di negara orang untuk apa? Untuk menjalankan ibadah haji. Pahalanya jelas. Tapi maaf Bapak Ibu, puasa Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar pahala puasa. Dalam hadis qudsi Allah hanya memerintahkan asyamu li wa ana azimi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Tidak ada Allah bicarakan timbangan pahala di sini. Betul? Betul? Silakanlah Bapak buka kitab fikih setebal apapun. Tanyalah sama guru yang jenggotnya panjang sekalipun bab pahala puasa. Insya Allah nggak ada Pak. Allah cuma berfirman puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab kalau kita mengaji lagi ayat yang diturunkan soal puasa panggilannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang dipanggil.
imannya benar. Tapi orang beriman sudah pasti dia seorang muslim sejati. Kenapa Al-Quran gak memerintahkan ya ayuhan nasu, ya ayuhal muslimun? Kenapa yang diperintahkan buat puasa itu ya ayuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Karena apa? Panggilan puasa, panggilan iman. Tidak ada Allah bicarakan timbangan pahala berpuasa. Makanya banyak dari kita di Bangki ini ketika melakukan puasa sudah dibaca sama baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Kam min shaimin, berapa banyak nanti orang yang ketika melakukan puasa, kata beliau, itu cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa? Puasa sih puasa ya Bu ya, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Bukan di sini Pak. Enggak, saya nggak bicara di sini. Di sini mau baik-baik semua, amin. Saya mau bicara di kampung saya Bu. Di kampung saya banyak yang puasa kayak begini Bu. Bukan di sini Pak, di kampung saya. Ya Bu ya. Ya Bu. Di kampung Saya. Itulah sebabnya ibadah puasa disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kenapa? Karena memang cuma kita saja sama Allah yang tahu kita puasa atau tidak. Kalau yang lain ibadah zahiriyah, ibadah kelihatan. Namanya ibadah kelihatan, nggak bisa berpura-pura kita. Betul? Pura-pura sholat, apa yang mau digerakkan? Iya kan? Pura-pura sedekah, apa yang mau dikeluarin? Pura-pura pergi haji, mau pergi kemana? Tapi kalau pura-pura puasa paling gampang kan? Paling gampang. Siang hari panas-panas, ya kita masuk ke rumah makan, lap kita rapi makan, kita keluar mulut lap kita keluar. Ya kan? Keluar dari rumah makan, jalan kita lemes-lemesin tuh Pak. Macam 3 bulan belum makan, ada angin ke kiri, ikut ke kiri, ada angin ke kanan, ikut ke kanan. Kenapa? Puasa. Ini loh sebabnya Allah tidak pernah memberitahu, tapi banyak dari kita sering terjebak dalam sia-sia melakukan ibadah puasa. Ini yang pertama, amal yang tidak ada timbangan pahala. Saya punya pakai contoh saja lah, mudah-mudahan pakai contoh lebih gampang. Satu hari saya punya orang tua telepon saya, sorry, iya Bu ya, mulai besok kamu ikut kerja sama dia ya. Baik Bu ya, gaji kamu 1 bulan Bu ya kasih 2,5 juta. Oh baik Bu ya. Saya belum kerja, hati saya sudah tenang Pak. Kenapa? Sudah kelihatan angka itu. Artinya saya mau rajin, saya mau malas-malasan, gaji saya 1 bulan 2,5 juta. Tapi kalau umpama orang tua saya cuma bilang, Sawi, ya Bu ya, mulai besok kamu ikut saya ya. Baik Bu ya, soal gaji kamu udah usah pikirin, saya yang akan kasih. Nah, hati-hati. Kenapa? Kalau saya malas saya bisa tidak digaji sama sekali. Tapi kalau saya rajin, mungkin bisa jauh lebih besar dari yang punya 2,5 juta. Puasa begitu Pak. Berapa banyak dari kita sering menyepelekan tentang pahala puasa karena tidak dikasih tahu nikmatnya puasa. Tuh yang pertama ya, amalia yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering dalam perbuatan sia-sia. Yang kedua, amalia yang tidak ada takaran dosa. Ini juga kita sering nih Pak. Apa ini? Kufur nikmat. Hati-hati. Kedengarannya sepele kufur nikmat ini, tapi Allah nggak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Allah coba berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur akan
kasih tahu Pak. Apa dosa zina itu? Orang yang sekali melakukan hubungan zina, mereka akan direndam dalam neraka selama 40 tahun. Dan enak hitungnya tuh Pak. Di mana satu hari di neraka seperti 1000 tahun di dunia. Ya sudah, saya akan hitung 1 kali 365 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali. Yang baru sekali. Yang kalau langganan jelas tuh dosanya, Allah kasih tahu. Riba, ngomongin saudara-saudara muslimnya, Allah kasih tahu juga dosa riba. Apa dosa riba? Orang yang senang mengunjingkan sesama saudara muslimnya, nanti di dalam neraka mereka akan diberikan makanan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil tapi durinya keluar. Yang mau kita makan itu, makanya nanti di akhirat itu, saya ngaji sama guru saya, kita melakukan ilmu akbar, itu ruh sama jasad akan bersatu lagi. Artinya betapapun kita di surga atau di neraka nanti Allah tempatkan kita bakal bisa merasakan lapar dan haus juga. Makanan bagi penghuni neraka buah zakum. Minumnya apa Sofi? Minumnya itu mereka akan diberikan minuman dari timah yang sedang mengkuat. Tuh dosa riba, jelas hukumannya. Tapi kufur nikmat, Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Apakah lebih besar, lebih hebat dari zina, atau jauh lebih ringan daripada riba? Tapi baiklah, buat perbandingan saja. Saya ngaji sama guru saya dalam kitab Tanqihul Qaul. Dijelaskan Allah berfirman dalam hadis qudsi. Apa firman Allah dalam hadis qudsi? Malam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan. Ya kan kita diumin ya Pak ya. Gak pernah bersyukur kita. Ya Allah Sofi, saya mah alhamdulillah Sofi. Coba, dari waktu yang 24 jam Allah berikan kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah kan ya? Benar? Tapi sudah diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman berpuluh-puluh kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Masih gak yakin? Saya tadi pagi ajak hitung-hitungan, sekarang saya ajak hitung-hitungan juga di Darul Huda ini. Dari 24 jam kita potong menjadi beberapa bagian. Waktu normal untuk istirahat menurut ilmu kesehatan berapa lama? 8 jam. Baik, kita potong 8 jam dulu. Waktu normal untuk bekerja menurut profesional berapa lama? 8 jam di luar jam istirahat. Lebih dari 8 jam hitungannya lembur. Baik, kita potong 8 jam kedua. 8 jam pertama untuk istirahat, 8 jam kedua untuk bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir Pak. Ayo. Kalau kita mau adil sama Allah, seharusnya kan yang 8 jam kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Tapi berapa banyak dari 8 jam yang kita maksimalkan buat ibadah kepada Allah? Sofi, alhamdulillah, insya Allah orang baru di sini mah sholat berjamaah 5 kali sehari, insya Allah nggak kelihatan. Amin. Baik. Sekali sholat orang baru berapa lama? 5 menit. Lamaan kok. Lamaan 5 menit. Rata-rata kita sholat kalau jujur apalagi sendiri 3 menit setengah. Malah teman saya 1 menit setengah Pak. Tapi baiklah. 5 menit. 5 menit. 5 kali 5 25. Masih ada sisa waktu 7 jam 35 menit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan.
pernah mengajarkan nikmat baru terasa ketika sudah berkurang atau hilang sama sekali. Nikmat baru akan terasa ketika sudah berkurang atau hilang sama sekali. Kita baru merasakan nikmatnya tidur di saat kita tidak bisa tidur, Pak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas di saat kita lagi terkena flu. Tapi saat hidup kita lagi aman-aman saja, kita sering tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah karuniakan kepada hidup kita. Malam yashkur ala na'mai wa la yasbir ala balai, dan mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan. Ini juga dia seringnya kita kayak gini nih Pak, dibagi Pak. Oke, kenapa Pak? Saya ini kan sholat berjamaah rajin, sedekah juga mau, sama majelis ilmu juga hadir, sama ulama juga dekat, sama orang tua pun saya sayang. Tapi kenapa sih musibah itu selalu silih berganti menghantam keluarga saya? Ini Allah nggak sayang kali sama saya dia. Tuh, mungkin nggak sabar tuh Pak. Sering kita mengeluh tuh, kita merasa diri kita sudah baik di hadapan Allah. Ketika kena musibah kita berkeluh kesah. Kita lupa janji Allah dalam Al-Quran. Apa janji Allah dalam Al-Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita manusia ini tidak akan sanggup. Jadi yakinlah ketika Allah kasih kita bencana, kita akan sanggup melewatinya. Kenapa? Janji Allah pula dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti Allah bukakan pintu kemudahan buat kita. Wala yasbir ala balai, dan mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan. Apa ancaman Allah tentang dua hal ini? Falyakhruj min tahtis samai, silakan keluar dari kolong langitku, keluar. Ya Allah, kalau kita diusir dari Bali Pak, kita masih bisa pindah ke suku Salam. Betul. Kita diusir dari provinsi Aceh, kita masih bisa pindah ke Jakarta. Bahkan kita diusir dari Indonesia sekalipun, kita bisa minta suaka ke Australia, Amerika. Tapi kalau diusir dari kolong langit, mau nyari langit mana lagi? Falyakhruj min tahtis samai, silakan keluar dari kolong langitku, keluar. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ternyata Allah murka sekali akan orang yang kufur nikmat. Yuk, melalui peristiwa Isra Mi'raj malam hari ini, kita kembalikan lagi rasa syukur kita kepada Allah. Tingkatkan kembali rasa syukur kita. Kita mulai dari malam hari ini, ketika nanti semua hendak naik ke tempat tidur masing-masing, tanyalah kepada hati kita, wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur saya kah, atau justru malah kufur saya kah? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, pesan baginda Nabi. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Bagaimana membentuk hati yang luas? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati apa? Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati, menyebabkan hati kita mati. Pesan baginda Nabi yang kalau kita orang babi mau bahagia apa? Yang kedua, kalau kita mau bahagia, kita harus punya misbahun munir, punya lampu biar banyak asal terang. Iya, kalau
pasti gelap juga. Banyak malam terang. Apa lampu kita sesungguhnya? Neon, lampu dunia Pak. Patroma, cahaya dunia Bu. Lilin, pelita dunia Pak. Lampu yang kita butuhkan sebagai muslim adalah lampu dan cahaya yang akan menerangi lubang kubur kita. Lampu di sini, amal kasir, amal yang banyak. Kenapa rupanya? Karena amal kita itu nanti yang akan menerangi lubang kubur kita. Bukankah semua kita ini cuma sebatas perantau di bumi Allah ini? Betul? Betul, betul. Semua kita cuma sebatas perantau di bumi Allah ini. Yang namanya orang merantau kan mesti pulang. Betul? Orang merantau mesti pulang. Contoh, selesai pengajian di Isra Mi'raj, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa dah? Pulang. Senang apa dah? Senang. Kenapa? Pulang. Orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat pemukiman Bambi yang punya kampung pulang mudik. Pulang. Senang apa? Kenapa senang? Pulang kampung, keluarga besar. Terbukti orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Nah, konsekuen nih. Mau bilang senang, takut apa nih? Apa sih Pak yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Dua hal. Yang pertama, hubul dunia wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta dunia sehingga timbul saat berpisah ada yang mengganjal di hati, gak ikhlas. Yang kedua, karena tidak punya bekal. Betul? Tidak punya bekal, maksain berangkat sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah terlihat. Kenapa? Tidak punya bekal berangkat. Maaf, saya hanya pegang duit 100.000 rupiah. Berangkat saya dari Jakarta, cita-cita mau ke Bambi. Kira-kira sampai benar? Kalau saya maksain berangkat Pak, saya jadi gembel di tengah jalan. Kok bisa? Nggak punya bekal berangkat. Sama modelnya. Kayak kita punya kawan, sudah tahu nggak pernah sholat, mati. Berani amat. Tumben nggak sholat mati, kan berani namanya ya kan? Ayo saya ajak jalan-jalan sebentar. Pertama-tama kita nggak tinggal di sini Pak. Di mana kita tinggal? Alam roh. Jauh sebelum jasad diciptakan, roh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama di alam roh? Cuma Allah saja yang tahu. Dari alam roh merantau kita pindah. Kemana kita pindah? Alamul butun, alam rahim, alam yang ada di perut ibu-ibu. Ya Bu ya. Berapa lama kita tinggal di sana Bu? 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin. Penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari orang tua kita mengandung kita Pak. Bahkan ada yang 13 bulan hamil kebo namanya kalau di Jakarta. Nggak percaya Bu. Sekarang ini nggak Pak. Ada yang 2 tahun loh Pak. Keluar udah kumisan. Lama ini 9 bulan 10 hari selesai. Belum. Dari alam rahim kita masih pindah lagi. Pindah ke dari alam rahim. Pindah ke kemana kita pindah? Bambi. Di sini kita sekarang. Berapa lama kita tinggal di dunia? Sampai malaikat maut menjemput kita. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Allah saja yang tahu kapan malaikat maut menjemput kita. Sebenarnya ada yang tinggal di dunia ini usianya sampai 2000 tahun. Siapa Sogi?
2000 tahun. Makanya rata-rata umatnya itu usianya sampai 2000 tahun. Nabi Allah Smith, anaknya Nabi Adam itu usianya 1800 tahun. Ada yang jatah di dunia ini 940-an tahun. Siapa? Nabi Allah Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh rata-rata saat itu 900 tahun. Saya diajarin sama guru saya bahwasanya usia umat Nabi mengikuti nabinya. Usia umat Nabi mengikuti Nabi. Nabi Adam 2000 tahun, umatnya rata-rata 2000. Nabi Nuh 940-an tahun, umatnya rata-rata 900 tahun. Kalau kita sekarang umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa usia beliau ketika wafat? Itu standar usia kita sekarang. Nyontoh Rasulullah, usia kita cuma sampai 63. Nyontoh hadis beliau, usia umat baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih sedikit, namanya bonus. Iya, bonus namanya. Tapi nyontoh Rasulullah, usia kita cuma sampai 63. Maka kalau malam ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi menuju 70. Mulai memperbanyak ibadah, Pak. Tapi jangan khawatir. Kalau malam hari ini kita baru terasa 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 5 hari. Makan yang enak-enak. 2 hari lagi mau cukup. Soki, ngomong aja kamu besar. Memangnya kenapa? Saya ini masih muda, Soki, masih lama. Oh maaf, soal maut bukan urusan tua muda. Maut was a mysterious problem. Maut itu sesuatu yang misteri. Kok bisa misteri? Berapa banyak kita di bangku ini, Pak? Kakek neneknya bernafas sudah pakai selang oksigen. Cucunya berangkat duluan. Ada yang kayak begitu. Jangan bilang kita masih muda. Maka kita harus bersyukur sama Allah, Pak. Untung saja maut nggak berdasarkan abjad. Kalau mau pakai abjad, gampang nunggunya, Pak. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D. Saya S. Abah saya Z. Berangkat duluan abah saya. Mau nggak pernah pakai abjad, siap atau tidak siap, kita bakal disamperin yang namanya malaikat Israel. Apa pesan saya? Yang saya mau pesan tentang alam dunia. Mumpung Pak kita masih ada di sini. Mumpung roh belum berpisah dari jasad. Berhaji mumpunglah, Bang. Pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Ayo kita perbanyak amalia kita. Mumpung kita masih di dunia. Berapa banyak orang yang baru meninggal dunia, mereka minta dibangunkan lagi. Buat apa? Untuk melakukan perbuatan baik. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan fa'asaddaqo, saya akan bersedekah yang banyak kalau memang Allah menunda kematian saya sebentar aja. Mumpung kita masih ada di dunia, roh masih belum berpisah dari jasad. Nah, kedatangan saya malam hari ini bersama teman-teman dari Yayasan KPP ingin mengajak dan mengetuk hati Bapak Ibu sekalian dalam rangka wakaf Al-Quran. Karena sekarang ini jujur Al-Qurannya sudah tidak lagi kita jadikan bagian dari hidup kita. Sekarang ini kita jadikan Al-Qurannya cuma sebatas dekorasi belaka. Mau nikah, seperangkat alat sholat, setelah nikah sholatnya nggak jarang-jarang. Ini orang Jakarta, bukan di sini. Saya nggak cerita di sini. Di sini sih insya Allah sama. Itu alam dunia. 63. Selesai dari alam dunia.
Kemana kita pindah? Alam kubur, alam barzakh. Pasti apa tidak kita masuk? Pasti. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mati itu kata yang hidup. Bang, si fulan mati bang. Kata siapa? Mati apa meninggal di sini disebutnya? Mati apa meninggal? Meninggal. Baik, ayo kita sama-sama baca. Inna sholati wa so, mati apa meninggal? Bercanda ya. Berapa lama kita tinggal di alam barzakh? Sampai malaikat maut, sampai kiamat tiba. Masya Allah, Masya Allah. Kalau besok pagi saya meninggal dunia Pak, sore langsung dikubur, lusa sudah kiamat, lumayan saya Pak. Kok bisa? Semalaman saja saya depan dunia. Betul. Tapi kalau kiamatnya masih 1000 tahun, 1000 tahun kita terkalang tanah. Sogi, lama sekali. Enggak. Janji Allah itu hak. Hai fulan, amalmu banyak, pahalamu bagus. Ketika kau nanti masuk ke dalam kubur, naumatal arus, tidurlah layaknya tidur pengantin baru. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini merupakan pengantin baru buat alam kubur kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau orang baik, saya yakin semua penduduk masjid kita ini, semua penduduk di Bangki ini orang baik semua. Tapi kita berbanding terbalik. Satu hari di kantor polisi lama apa sebentar? Lama, capek kita nunggu sore. Satu hari di rumah sakit lama apa sebentar? Lama. Begitu nanti orang jahat di dalam kuburnya. Makanya baginda Nabi berpesan, kalau kita mau bahagia, kita harus punya amal yang banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surga Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan hati kita bahagia apa? Yang menyebabkan yang membuat kita bahagia apa? Pesan baginda Nabi, kita harus punya markabun syariah, punya kendaraan yang cepat, yang laju. Apa sih kendaraan itu? Kendaraan itu alat transportasi kan Pak? Betul. Tujuannya apa alat transportasi? Tentu tujuan transportasi untuk memudahkan komunikasi. Artinya kita kalau mau bahagia di Bangki ini harus punya pergaulan yang luas. Muslim bahagia, tidak boleh macam katak di bawah tempurung, merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, merasa jago sendiri. Apa nanti kalau kita meninggal dunia, kita bakal jalan ngubur sendiri? Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam lingkungan kita. Saya malam hari ini bisa hadir di Bangki tercinta ini bukan lantaran saya orang alim. Saya malam hari ini bisa hadir di sini, saya nggak merasa sebagai tamu. Saya hanya merasa sebagai anak dari seorang tua kita di sini yang duduk, datang dan bicara di hadapan keluarganya. Persoalan saya lahir di Jakarta itu sih kebetulan Pak. Dulu saya nggak pernah mesen kok saya lahir di Jakarta. Kalau saya boleh minta, saya pilih lahir di Aceh Pak. Artinya apa? Kadang-kadang ini kan kita suka bertengkar soal kayak beginian saja Pak. Soal hal-hal yang tidak kita pesan kita suka bertengkar Pak. Kita lahir di mana, kita pesan apa dah? Pesan apa dah? Jangan pernah ribut soal suku. Potongan model begini kita pesan apa dah? Jangan pernah menghina orang. Ini sekarang kita dari hal yang kecil saja, apalagi sangat terasa sekali bahwa sekarang ini di negara tercinta kita bibit disintegrasi sudah mulai kelihatan, bibit-bibit perpecahan.
Jadi ayo kita sama-sama muslim harus jaga persatuan, kerukunan dan kekompakan. Setuju? Tuh, yang ketiga, kalau kita mau bahagia, kita harus punya pergaulan yang luas. Yang keempat, kalau kita mau bahagia, kita harus punya zaujatun salihah. Punya istri biar cakep asal taat. Ya tak apa-apa Pak. Istri kita sudah cakep taat. Itu kalau belum meninggal jangan dikubur Pak. Benar-benar ini. Dia yang ada udah jelek, landat lambut terus Pak. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini, insya Allah perempuan solehah semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus man ijtama'a haula bisababihim kullu satul khas walidayhi sabilil ajal. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Wabil khusus untuk orang tua saya Abu yang mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu malam hari ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini. Tadi kata beliau, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi du'a. Majelis tempat turunnya seribu rahmat, majelis tempat diangkatnya permohonan-permohonan kita. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan dari wakaf Al-Quran yang Bapak Ibu keluarkan, keberkahan dari sedekah yang Bapak Ibu taruh di kotak, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang saleh dan salehah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk doakan ada orang tua saya, mudah-mudahan dari kalimat yang sedikit ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.